Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Dan sekarang saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang efisiensi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan efisiensi itu sendiri? Nah, efisiensi biasa di efisiensi dari mesin Carnot khususnya kita biasa memiliki lambang seperti huruf N ini. Nah, efisiensi ini sendiri adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang yang optimum. Intinya efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan intinya bahwa kita dapat mencapai suatu uh, kesuksesan atau suatu keberhasilan itu dapat didefinisikan sebagai efisiensi. Namun, secara efisiensi dalam mesin Carnot kita dapat mendefinisikannya dalam sistem kerja. Kita lihat bahwa kerja yang dilakukan dalam mesin Carnot berhubungan dengan uh, besarnya uh, panas yang masuk dalam isotermik serta besarnya panas yang dihasilkan dari proses tersebut. Dan kita tahu bahwa dalam pembahasan Carnot cycle atau siklus Carnot kita mendapatkan bahwa nilai dari kerja itu dapat didefinisikan sebagai besarnya uh, panas yang atau besarnya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan besarnya kalor yang dikeluarkan oleh sistem, sehingga kita di sini kita bagi dengan total dari uh, panas yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dan sedangkan kerja dapat kita tentukan pula dengan besarnya besarnya uh, daerah di bawah atau di dalam uh, kurva Carnot itu sendiri atau siklus Carnot itu sendiri. Nah, intinya bahwa kita dapat tuliskan bahwa nilai dari kalor yang masuk atau yang dimiliki oleh siklus merupakan kalor uh, pertama atau Q1, sehingga kita dapat tuliskan sebagai W per Q1 adalah nilai untuk efisiensi. Nah, sedangkan definisi dari kerja sendiri adalah ketika kita memiliki perubahan energi dalam, kita akan mendapatkan nilai dari uh, panas yang masuk ke dalam sistem. Kita tuliskan di sini kisah ya dikurangi dengan kerja yang diselesaikan oleh sistem tersebut. Nah, ketika kita mengkomplitkan atau kita telah memenuhi seluruh siklus dari Carnot, kita mendapatkan bahwa nilai energi dalam sistem tersebut adalah nol. Dan karena hal itu terjadi karena ketika kita mendapatkan besarnya besarnya kalor yang dimasukkan akan dikurangi dengan besarnya kalor yang dikeluarkan, sehingga dengan hal tersebut kita akan mendapatkan nilai dari energi dalamnya sama dengan nol, dan nilai dari yang kalor total sama dengan uh, nilai kerja dari uh, siklus dari titik A ke titik B, sehingga uh, sekali lagi perubahan energi di dalam suatu siklus Carnot nilainya adalah nol, dan kita dapat tuliskan di sini hubungannya. Kita memiliki nilai energi internal sebesar 0, dan lalu berapakah uh, net heat atau besarnya kalor yang berada dalam siklus, sehingga kita dapat tuliskan bahwa besarnya yang terdapat dalam sistem adalah Q1 dikurangi Q2, karena kita tahu bahwa uh, yang tersimpan dalam sistem adalah kalor yang memang terdapat di dalam sistem ketika sistem tersebut terproses. Artinya bahwa kita dapat tuliskan di sini nilainya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan kalor yang keluar dari sistem, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa kerja sama dengan Q1 dikurangi Q2, sehingga kita dapat mensubstitusi bersama tersebut menjadi Q1 dikurangi Q2
dibagi dengan Q1. Kita bagi dengan Q1. Nah, ini merupakan cara mencari efisiensi itu sendiri. Nah, sehingga kita akan memasukkan atau kita akan menuliskan bahwa besarnya nilai efisiensi dapat dituliskan seperti ini. 1 min Q2 per Q1. Nah, ini merupakan definisi dari efisiensi itu sendiri. Dimana ketika ada suatu mesin yang memiliki nilai efisiensi sempurna 1, artinya nilai entropinya sama dengan 0, namun sangat jarang sekali ditemukan atau bahkan tidak mungkin menemukan nilai efisiensi sama dengan 1. Artinya bahwa sistem tersebut benar-benar memiliki penginputan kalor dan pelepasan kalor yang nilainya sama, atau seluruh kalor yang masuk akan dikeluarkan, tidak ada yang terproses. Nah, ketika di sini kita memiliki diagram PV, P untuk sumbu Y dan V untuk sumbu X, lalu kita memiliki titik awal dari sistem pada titik tersebut dan kita memiliki kurva isotherm dalam keadaan isotherm, yakni kita akan mendapatkan ketika pada keadaan isotherm kita akan mendapatkan panas yang terserap ke dalam sistem atau Q1. Nah, sehingga ketika misalnya kita mendapatkan nilai energi internal yang sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan nilai kerja yang sama dengan banyaknya selisih antara kalor yang dimasukkan dengan kalor yang dikeluarkan. Sedangkan pada hal tersebut kita dapat menghitung sistem kerja dari siklus ini adalah dengan cara mendekati, karena kita tahu bahwa perubahan dari volumenya sangat-sangat kecil atau dapat kita dekatkan dengan dV, sehingga ketika kita memiliki Q1 akan sama dengan integral dari VF, maksudnya VB batas bawahnya dan VA batas atasnya, dari VA menuju VB, dan kita akan mengalihkan P tekanan kalikan dengan perubahan volumenya, yakni dengan dV, karena kita mendekati perubahan volume yang sangat kecil dan kita mendekatkan kurva tersebut saja. Nah, sehingga ketika kita memiliki persamaan gas ideal yakni PV sama dengan nRT, kita akan mendapatkan nilai P adalah nRT per V, sehingga kita dapatkan di sini Q1 integral dari VA menuju VB nRT per V, kita dapat tuliskan nRT per V kali dV, sehingga kita tahu bahwa dalam keadaan isotherm T merupakan hal yang konstan, sehingga kita dapat mengeluarkan nilai N, R, dan T dari sistem integralnya. Sehingga kita tahu bahwa mengapa dalam keadaan isotherm, karena ketika kita mengalami perubahan tekanan serta mengalami perubahan volume, ya kita akan mendapatkan kurva temperatur yang masuk, sehingga kita akan keluarkan, sekali lagi kita kembali ke persamaannya, kita akan keluarkan nilai nRT dan dari sistem integralnya, atau kita akan langsung saja mengalami proses dari integral 1 per V dV, kita dapatkan ln VB per VA. Nah, ini merupakan persamaan untuk Q1. Nah, lalu apa yang kita dapatkan dari Q2? Q2 merupakan sistem yang bekerja dalam keadaan isotherm dari titik C ke titik D. Nah, dan kita akan mendapatkan kerja dari QD ini sendiri di dalam siklus Carnot adalah kerja di bawah sistem yang kita lihat dalam Carnot cycle berada di bawah, artinya
ketika tadi kita menghitung nilai Q kalor yang dimasukkan ke dalam sistem dari titik A dan B merupakan keseluruhan luas daerah yang berada di bawahnya, dan kita akan menguranginya dengan nilai Q2 yakni luas daerah di bawah dari kurva C ke D. Sehingga ketika kita gambarkan Q2 sama dengan, kita akan memiliki logika matematika yang sama, yakni melalui pendekatan V dV dengan sistem integral. Sehingga kita akan tuliskan di sini adalah sebagai pendekatan terhadap VC ke VD. Awalnya kita tahu bahwa pendekatannya dari VA ke VB, sedangkan ke dalam Q2 kita mendekati pendekatan dari VD ke VC, sehingga kita kalikan di sini dengan tekanan dan perubahan volume itu sendiri. Kita asal ingat bahwa nilainya akan sama, bahwa Q2 kita tuliskan di sini langsung nRT2. Nah, karena kita memiliki keadaan isoton pada T2, kita kalikan dengan ln, dan ini saat ini adalah VC per VD. Kita tuliskan VC per VD per VC per VD. Nah, seperti ini merupakan persamaan untuk Q2. Nah, kita telah mendapatkan dua bagian informasi untuk nilai Q1 dan Q2 untuk mendapatkan nilai efisiensi. Sehingga ketika kita dapatkan nilai efisiensi adalah sama dengan Q2 per Q1. Kita tuliskan Q2 per Q1. Sehingga kita akan masukkan atau substitusi persamaan yang kita dapatkan tadi ke dalam nilai efisiensi. Sehingga kita tuliskan 1 dikurangi nRT2 ln VC per VD. Kita tuliskan ln dari VC per VD, lalu kita bagi dengan substitusi dari nilai persamaan Q1. Kita dapatkan Q1 adalah nRT1 ln VB per VA. Nah, sekarang kita dapat mencoret nilai yang sama, yakni NR kita coret, dan kita tahu bahwa ln dari sistem sebelumnya kita telah mempelajari bahwa ternyata VC per VD sama dengan VB per VA. Nah, artinya bahwa besarnya adalah 1, merupakan 1, sehingga kita dapat eliminasi sistem ln-nya, sehingga kita dapatkan nilai efisiensi adalah sebagai 1 min T2 per T1. Nah, atau kita dapat menulis bahwa ini merupakan efisiensi dari mesin Carnot. Nah, ini merupakan hal yang serupa, bahwa cara untuk mencari efisiensi adalah dapat kita dapatkan dengan 1 min Q2 per Q1 atau 1 min T2 per T1. Nah, kita dapat menggunakan nilai efisiensi dari 1 min T2 per T1 ini untuk mesin Carnot, dimana ketika kita tahu bahwa dalam mesin Carnot kita akan mendapatkan dua temperatur yang berasal dari reservoir yang panas dan reservoir yang dingin, dibatasi oleh sistem mesin yang disebut dengan mesin Carnot itu sendiri. Artinya bahwa mesin Carnot itu merupakan efisiensi dari dua reservoir. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.